Lalu untuk pertama-tama di pengenalan dua, aku mau bahas yang namanya variabel. Secara umum selain nil dan tables, itu di luar ada 3 macam tipe data. Yang pertama itu number. Number nih seperti namanya angka ya. Angka, nah dia ini angka biasanya mungkin angka bulat 10 atau misal angka koma. Ini semua termasuk angka. Nah, untuk yang kedua, dia itu ada yang namanya string. Nah, string ini kata-kata, kata atau kalimat atau paragraf ataupun bisa aja satu karakter aja. Ini diawali dengan petik 2 atas kayak gini, lalu kata-katanya, dan diakhiri dengan petik 2 juga. Nah, yang ketiga ini adalah boolean. Nah, boolean ini hanya ada 2 isi. Boolean ini hanya benar atau salah, true atau false. Nah, untuk variabelnya, sistemnya tuh gini. Nama variabel sama dengan isi variabel. Ini ada 2 kan ya. Ada nama variabel sama dengan isi variabelnya. Nah, namanya itu aku bahas namanya dulu ya. Untuk penamaan variabel ini ada 2 tipe. Yang pertama namanya camel case. Sesuai namanya, camel case ini kalau dia tiap pindah kata dia akan huruf besar tiap kata. Nah, kenapa kok nama variabel ini ada aturannya? Pertama, kalau misalkan variabelnya panjang ya namanya. Nah, itu kalau huruf kecil semua, itu kan bingung ya. Nah, kalau ada huruf besar gini kan otomatis lebih gampang kebaca dong ya. Nah, untuk yang kedua, itu ada namanya snake case. Nah, sesuai namanya, snake kan biasanya kalau di game-game snake gitu kan dia nama panjang ya, dia butuh kayak penghubung gitu. Nah, penghubungnya tuh underscore. Jadi, kalau di atas itu kalau di camel case itu tiap pindah kata dia akan huruf besar. Kalau di sini tiap pindah kata dia akan tambahin underscore. Nah, mau camel case, mau snake case, keduanya itu tujuannya sama. Tujuannya ya biar lebih gampang dibaca namanya. Nah, sekarang ini kan aturan penamaannya ya. Untuk aturan selanjutnya, nah nama variabel itu harus jelas. Misal nama variabelnya kalau buat nampung nama, ya buatnya mungkin nama depan, nama belakang. Nah, gini. Jangan sampai kalau kita buat variabel untuk nyimpen nama orang, kalian pakai A, B, ini kan nggak jelas ya.
Nah, kenapa harus jelas? Supaya kalian nanti kalau baca kode kalian, kalian nggak bingung. Nah, ini kan untuk eh, terutama untuk itu ya, nama variabelnya. Nah, tadi kan ada 3 jenis ini ya, number, string, boolean. Nah, ini nih, kalau di luar kita nggak perlu deklarasi tipe datanya apa. Karena eh, sama kayak Python, Lua ini bisa detect tipe datanya ini secara langsung. Jadi kamu masukin nama variabelnya, kamu masukin isi variabelnya. Nah, Lua ini bakal detect nama variabel ini tipe datanya apa. Nah, untuk isi variabel, nah isinya itu baru pakai antara 3 ini. Mau angka bisa, number, mau string bisa kata, mau boolean bisa true atau false. Nah, untuk gimana cara kerjanya variabel ini, aku akan visualisasikan ya. Anggap saja variabel ini satu kotak ini. Nah, satu kotak ini cuma bisa nampung satu barang. Misal kita anggap aja barangnya, misal nama variabelnya nih nama depan ya. Nama depan, ini nama variabelnya. Jadi ini namanya kotaknya nama depan. Nah, di dalam variabel nama depan ini, yang bentuk kotak ini, kalau kita misalkan bentuk bilang gini, nama depan sama dengan Mika. Nah, ketika kita bikin variabel seperti ini dan dengan value-nya kata, nah dia otomatis detect kalau ini tuh string. Nah, lalu ketika kita deklarasi sama dengan Mika, yang terjadi adalah si nama depan ini dalamnya tuh isinya Mika ini. Nah, kalau misalkan di bawah lagi kita deklarasi lagi, misal nama depan sama dengan MCS. Nah, si Mika ini tadi kan udah nama depan kan udah ada isinya ya, namanya isinya Mika. Karena nama depan box ini hanya bisa menampung satu data, ya kalau kita deklarasi ulang, si Mika ini akan ketendang, jadi dia di replace sama sama variabel baru, nama isi barunya yaitu MCS. Nah, jadi ketika misal kita buat satu lagi ya variabel, nah satu lagi namanya jangan nama depan nih, nama belakang. Nah, kalau kita buat variabel baru namanya nama belakang, misal kita buatnya nih gini, nama belakang sama dengan nama depan. Nah, ini kan variabel sama dengan variabel. Nah, sedangkan kalau variabel itu dia kan tempangnya variabel kan isi ya di sini ya. Nah, karena nama depan ini isinya MCS, maka dia akan return MCS. Jadi otomatis karena nama depan ini value-nya adalah MCS, maka nama belakang ini nilainya juga MCS. Jadi ketika kamu butuh si MCS ini, kamu bisa panggil aja variabel namanya nama depan. Ini adalah fungsinya variabel. Jadi variabel tuh buat penyimpanan penyimpanan aja sih, penyimpanan tunggal. Kalau misal ini penyimpanan tunggal, kalau di luar namanya table ya. Untuk table nanti aku akan buat video sendiri. Jadi kurang lebih sekian sekian aja sih kalau untuk di variabel.
Terima kasih.